Nama Rektor Universitas Jenderal Sudirman atau UNSOED, Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sodik, MSc Ager, menjadi sorotan setelah Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap jajaran pimpinan kampus tersebut. Ahmad Sodik merupakan Rektor UNSOED yang telah memimpin perguruan tinggi negeri di Purwokerto, Jawa Tengah, sejak 2022. Ia kemudian kembali terpilih sebagai Rektor UNSOED untuk periode 2026 sampai 2030 melalui sidang senat tertutup pada April 2026. Proses pemilihan tersebut melibatkan senat akademik dan perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Kini, sosok yang kembali dipercaya memimpin UNSOED itu harus berhadapan dengan proses hukum setelah namanya terseret dalam operasi tangkap tangan KPK. Perkara yang diusut KPK berkaitan dengan dugaan suap dalam proses penerimaan mahasiswa baru. KPK juga mengungkap adanya dugaan penggunaan pola layering dalam transaksi yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Pola tersebut menjadi perhatian karena transaksi keuangan diduga dilakukan melalui beberapa tahapan sehingga aliran uang menjadi lebih sulit ditelusuri. Dalam perkara OTT tersebut, bukan hanya Ahmad Sodik yang diamankan. Dua wakil Rektor UNSOED juga ikut terseret dalam operasi penindakan KPK. Perkara ini membuat perhatian publik kemudian tertuju pada sosok Ahmad Sodik, termasuk rekam jejak akademiknya hingga laporan harta kekayaan yang pernah disampaikan sebagai penyelenggara negara. Dari Fakultas Peternakan hingga kursi rektor. Ahmad Sodik bukan sosok baru di lingkungan UNSOED. Ia merupakan akademisi yang berasal dari Fakultas Peternakan. Berdasarkan profil resmi UNSOED, Ahmad Sodik menempuh pendidikan S1 di Universitas Jenderal Sudirman pada bidang peternakan. Setelah itu, ia melanjutkan pendidikan magister di George August University, Jerman, dengan bidang Animal Science. Pendidikan doktornya ditempuh di Kassel University, juga dengan bidang Animal Science. Karir akademiknya kemudian berkembang di lingkungan UNSOED hingga akhirnya ia dipercaya menduduki jabatan rektor. Di luar jabatan struktural kampus, Ahmad Sodik juga tercatat aktif dalam sejumlah organisasi profesi dan kemasyarakatan. Profil resmi UNSOED mencatat sejumlah posisi organisasi yang pernah atau sedang dijalaninya, antara lain sebagai Dewan Pengawas DPW Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia Jawa Tengah, Ketua Cabang ISPI Jawa Tengah II, Dewan Pakar Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia, serta Dewan Pembina Keluarga Alumni Fakultas Peternakan UNSOED. Namanya juga tercatat dalam struktur organisasi kemasyarakatan di Kabupaten Banyumas, termasuk sebagai Awan PCNU Kabupaten Banyumas dan Dewan Kehormatan Pergunu Banyumas. Dari sisi penghargaan, Ahmad Sodik pernah menerima Satya Lancana Karya Satya 20 tahun 2017. Ia juga tercatat pernah memperoleh UNSOED Award bidang pengabdian kepada masyarakat serta sejumlah penghargaan sebagai dosen berprestasi di tingkat fakultas maupun universitas. Namun, seluruh rekam jejak tersebut kini berada dalam sorotan karena statusnya dalam perkara yang tengah ditangani KPK. Harta kekayaan Ahmad Sodik. Selain profil akademiknya, laporan harta kekayaan Ahmad Sodik juga menjadi perhatian. Dokumen LHKPN yang dipublikasikan melalui situs resmi UNSOED menunjukkan Ahmad Sodik memang tercatat sebagai pihak yang menyampaikan LHKPN. Dokumen penerimaan LHKPN untuk tahun pelaporan 2023 mencatat nama Ahmad Sodik dengan jabatan Rektor Universitas Jenderal Sudirman. Dalam pemberitaan mengenai LHKPN sebelumnya, harta kekayaan Ahmad Sodik tercatat berada di kisaran miliaran rupiah. Untuk laporan tahun 2022, rincian yang dipublikasikan menunjukkan total harta sekitar 2,23 miliar rupiah. Salah satu komponen terbesarnya berasal dari tanah dan bangunan di Kabupaten Banyumas. Sementara judul pemberitaan terbaru mengenai dirinya menyebut nilai harta kekayaan Ahmad Sodik mencapai sekitar 3,1 miliar rupiah. Angka tersebut perlu dilihat sebagai nilai harta yang dilaporkan dalam LHKPN, bukan sebagai uang tunai yang dimiliki secara langsung. Dalam LHKPN, kekayaan pejabat dapat terdiri dari berbagai jenis aset, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, surat berharga, kas, hingga aset maupun kewajiban tertentu. Karena itu, angka total kekayaan tidak serta-merta menunjukkan jumlah uang yang tersimpan di rekening. Yang menjadi penting dalam konteks perkara ini adalah apakah terdapat hubungan antara dugaan transaksi penerimaan mahasiswa baru dengan kekayaan pribadi atau transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang sedang diperiksa KPK. Hal tersebut tentu menjadi bagian dari proses penyidikan. Ada satu fakta menarik dalam perjalanan karir Ahmad Sodik. Ia baru saja kembali dipercaya menjadi Rektor UNSOED untuk periode 2026-2030. Dalam pemilihan yang berlangsung 1 April 2026, Ahmad Sodik menjadi salah satu dari 3 calon yang mengikuti tahapan akhir pemilihan rektor. 2 calon lainnya adalah Profesor Dr.
Ali Rohman, MSI dan Dr. Adi Indrayanto, SE, MSc. Sidang Senat kemudian menetapkan Ahmad Sodik sebagai rektor untuk periode berikutnya. Dengan demikian, operasi tangkap tangan KPK ini terjadi ketika Ahmad Sodik baru saja mendapatkan mandat untuk kembali memimpin Unsoed selama 4 tahun ke depan. Perkembangan tersebut membuat kasus ini memiliki dampak yang lebih luas bagi tata kelola perguruan tinggi. Apalagi perkara yang diselidiki berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa merupakan salah satu titik paling sensitif dalam pengelolaan perguruan tinggi karena menyangkut akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi. Jika proses tersebut terbukti disusupi praktik suap, persoalannya bukan hanya menyangkut individu yang terlibat. Kredibilitas mekanisme seleksi mahasiswa dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan juga ikut dipertaruhkan. KPK kini harus membuktikan konstruksi perkara tersebut berdasarkan alat bukti yang dimiliki. Termasuk mengurai bagaimana dugaan transaksi berlangsung, siapa pemberi dan penerima, serta apakah pola layering yang disebut KPK memang digunakan untuk menyamarkan aliran dana. Di sisi lain, status seseorang dalam perkara OTT tetap harus ditempatkan dalam koridor proses hukum. Dugaan korupsi belum dapat disamakan dengan kesimpulan bersalah sebelum perkara dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Namun satu hal sudah pasti, OTT terhadap Rektor Unsoed dan jajaran pimpinan kampus membuka kembali pertanyaan besar mengenai integritas pengelolaan perguruan tinggi, khususnya dalam proses penerimaan mahasiswa baru. Kini publik menunggu bagaimana KPK mengungkap seluruh rangkaian transaksi tersebut dan bagaimana nasib kepemimpinan Unsoed setelah kasus hukum ini bergulir.